Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat kesehatan. Dan yang paling terpenting yang harus kita syukuri sampai detik ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertema penyakit futur. Akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, futur adalah rasa malas, enggan, dan lamban dalam melakukan hal yang baik. Penyakit futur ini biasanya menyerang kepada orang-orang yang rajin beribadah, kepada orang-orang yang rajin belajar, dan kepada orang-orang yang rajin melakukan hal yang positif. Dan kita harus mengetahui apa saja penyebab munculnya penyakit futur. Yang pertama yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh dari Allah bukanlah hal yang baik. Ketika kita senang, sedih, kita butuh Allah. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan dosa, kita harus mengingat Allah. Kita harus bertaubat kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, kita malah menjauh dari Allah dan semakin kita bermalas-malasan dalam melakukan beribadah. Dan yang kedua, yaitu hilangnya keikhlasan dalam melakukan sesuatu. Niatkan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Niatkan karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena terpaksa maupun ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu lemahnya ilmu syar'i. Yang keempat, yaitu terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dunia ini hanyalah ujian bagi kita. Dunia ini hanyalah fata morgana, dan kita harus meyakini bahwa akhiratlah yang akan kita tuju. Akhiratlah tempat tinggal selamanya. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang positif. Dan selanjutnya yaitu lemahnya iman. Iman manusia terkadang naik dan turun. Iman akan naik jika kita melakukan ketaatan. Contohnya seperti menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Iman akan turun jika kita menjalankan kemaksiatan dan kita tidak mau bertaubat kepada Allah, dan kita tidak mau berdoa untuk diberi ampunan. Dan itulah salah satu penyebab penyakit futur itu datang kepada kita. Selanjutnya, hidup di tengah masyarakat yang kurang mendukung. Dan selanjutnya, sering menyendiri dan tidak mau bergabung dengan orang-orang yang salih. Ketika kita sendiri, Allah menguji iman kita. Ketika kita sendiri, Allah menguji kekuatan kita. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan atau dosa, kita tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati kita, dan tidak ada yang menegur kita. Tetapi ketika kita bersama berkumpul dengan orang-orang yang salih dan kita berbuat kesalahan, insya Allah teman-teman kita, orang-orang salih akan selalu menasihati kita, akan selalu menegur kita, dan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan selanjutnya yaitu lemahnya pendidikan atau tarbiyah. Dan yang terakhir yaitu sering melakukan dosa dan memakan makanan yang haram. Dan bagaimana cara mengembalikan tekad dan semangat kita untuk menuntut ilmu? Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang dapat menyembuhkan penyakit futur ini. Yang pertama, yaitu mengikhlaskan dan meluruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaikum min nabiyyin was-siddiqina wasyuhada. Yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, dan orang-orang mati syahid. Quran surah An-Nisa ayat 69. Dan yang kedua yaitu berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang sholih atau berkumpul dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Jangan pernah mencondongkan niat kita untuk meninggalkan kebersamaan bersama mereka. Karena menuntut ilmu bagi umat muslim itu dianjurkan. Menuntut ilmu bagi umat muslim itu wajib. Dan ketika kita meninggalkan kebersamaan bersama mereka, kita mungkin tidak ada yang dapat menasihati kita. Tetapi ketika kita bersama dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, kita akan terbawa, kita akan termotivasi, dan kita akan lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir yaitu bersabar. Jangan turuti hawa nafsu. Jika seseorang menuruti hawa nafsu, maka jalannya tidak akan baik dan benar. Jika seseorang mampu melakukan bersabar dan lalu kembali lagi menuntut ilmu, semangat lagi menuntut ilmu, dan lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ketika kita tidak menuntut ilmu atau tidak ke majelis ta'lim, maka hati ini akan terasa sedih. Dan bersabarlah dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya cukup sekian yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.